Shalom anak muda. Ya, kita bertemu lagi teman-teman dimanapun kalian berada. Kita mau merayakan satu hari spesial yang kita laksanakan juga tahun lalu, tapi dalam kondisi yang berbeda teman-teman. Tapi saya percaya dimanapun kalian berada dan saya berada, kita mau sama memuji meninggikan nama Tuhan. Kita mau merayakan ulang tahun remaja Sion Karawang yang ke-45 tahun. Sebelumnya kita akan memulai ibadah, namun saya mau merimain ke kalian, jangan ada main-main lagi, jangan ada yang terkena distraction, HP dan yang lain-lain. Orang tuanya bisa ibadah dulu, kita mau fokus dulu, ambil waktu kita untuk merayakan ibadah kita yang spesial ini teman-teman. Saya yakin semuanya sudah siap ya teman-teman. Yuk, dimanapun kalian berada, kita mau sama-sama masuki hadiratnya Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Biarlah semua pujian syukur kita datangnya hanya kepada Tuhan yang maha mulia, yang kita sembah. Katakan kemuliaan-Mu menyembuhkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku, oh Yesus Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Berkati hidup kami, segala pujian syukur bagimu, oh Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu.
yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Hari demi hari kami lalui Tuhan di tahun 2021 ini, hingga kami tiba di hari yang spesial Tuhan, merayakan ulang tahun Tuhan remaja-Mu Tuhan. Kami sebagai generasi muda-Mu Tuhan, kami mau terus memuji meninggikan nama Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan dalam-Mu saja ya Bapa. Di tempat ini kami mau sama-sama menyiapkan hati kami Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah, meninggikan nama Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kaulah yang memberkati kami, kehidupan kami hari demi hari, dan kami percaya kuasa lawat Tuhan nyata bagi setiap kami ya Bapa. Kiranya Tuhan kami mau doa untuk gangguan-gangguan Tuhan, apapun yang mengganggu kami dalam ibadah ini. Kami percaya Engkau menengking, dan kami mau tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun gangguannya kami mau tetap ibadah kepadamu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membuka hati dan serta mendengarkan firman Tuhan setelah kami memuji menyembah-Mu. Dan kami mau buka ibadah hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Masih semangat teman-teman? Amin. Amin. Saya yakin jiwa-jiwa muda masih bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya yakin di sini semua percaya bahwa hidup kita takkan sama karena kita memiliki Tuhan yang maha besar, maha dahsyat. Amin. Kita mau naikkan satu pujian. Hidup kita akan sama. Satu-satunya sumber dari segalanya, kebenaran yang selalu pegang, keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sembah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Satu-satunya sumber segalanya, dari segalanya, kebenaran yang selalu ku pegang, dan keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Kau berkuasa atas kami, hidupku takkan sama. Amin. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Saya yakin di sini semua percaya bahwa hidup kita takkan sama dalam Tuhan, dan kita akan bersinar seperti matahari bersama Tuhan. Shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let the fire burning us,
burning like the stars as we glorify. Show your kingdom come. We will shine, Shine like stars above, shining in your light, guided by your love. As a fire burning us, burning like the star, as we glorify. Shout your kingdom come. We will shine, shine like stars above, shining in your love, guided by your love. As the fire burning up, burning like the stars, as we glorify. Shout your kingdom come. Oh yeah. we will shine like stars. Yes, God, we will shine like a star. Burning like the sun. We will shine like stars above, and we burning like the sun. Haleluya, kita akan bersinar seperti sinar terang. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan kita besar. Kita akan bersinar bersama Tuhan, teman-teman. Teman-teman, kita dapat lihat hari demi hari kita lalui dengan Tuhan. Kita gak mampu, teman-teman, untuk jalan sendiri tanpa Tuhan kita yang maha besar, yang melindungi kita, melingkupi kita setiap pergerakan kita, karena Tuhan yang maha tahu. Dan kita mau bersyukur atas kebaikannya Tuhan. Banyak teman-teman yang kita perbuat dalam kehidupan kita, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti Segala yang ku perlu, kasih-Mu kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Oh haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama bersyukur pada Tuhan, mau datang pada hadiratnya Tuhan. yang kau perbuat di dalam
bersyukur. Kami mau meninggikan nama-Mu selamanya Tuhan. Hamba Kaulah yang tak ku lewati tanpa hadirat-Mu. Sebab hati kami takkan gentar sebab tangan-Mu yang menopangku. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh haleluya, kami percaya Kau Yesus, Kau Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidup Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ku bersyukur Tuhan Oh Yesus Tuhan, buat kasih setiamu di dalam dalam hidup kami Tuhan. bersyukur Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Kau ajaib bagi kami. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, Oh kami bersyukur, bersyukur Bapa. kami berterima kasih. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Di dalam hidup kami Tuhan, bersyukur Tuhan. Selawat-Mu nyata bagi setiap kami, dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, remaja GBI Sion boleh merayakan ulang tahun yang ke-45 Tuhan. Satu usia yang tidak muda lagi Tuhan, sejak berdiri tahun 76 sampai pada tahun ini. Kami percaya Tuhan peliharakan kehidupan anak-anak remajamu Tuhan, generasi demi generasi, pergantian Tuhan, staf Tuhan, tahun demi tahun, Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan, Tuhan peliharakan semuanya komisi remaja ini supaya semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan, berbuah dalam kehidupannya, dalam kerohaniannya Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi Tuhan
saluran pemberitaan firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja bersama hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lunakkan hati setiap remajamu, siapapun yang mendengar khotbah ini Tuhan. Biar jadikan kami tanah-tanah yang subur, dan firman-Mu boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik sekalian. Puji Tuhan. Pada hari ini remaja GB Sion boleh merayakan ulang tahun yang ke-45. Satu usia yang tidak muda lagi, usia yang cukup dewasa untuk kehidupan anak Tuhan. Generasi demi generasi berganti, dan saya percaya Tuhan senantiasa memeliharakan setiap kehidupan anak-anaknya yang mau setia, yang mau melayani Tuhan, yang mau berkorban buat Tuhan, baik waktu, tenaga, pikiran, materi, dan semua itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biar pada pagi hari ini, pada hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ulang tahun remaja ini yang ke-45. Saya memberi tema kebenaran firman Tuhan, yaitu kehidupan remaja Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Ya, kalau kita melihat tema ini, maka ada dua hal yang saya akan uraikan sebentar, yaitu pertumbuhan dan kehidupan yang berbuah sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan buka, kita akan baca dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan nanti dilanjutkan dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1 Petrus 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Galatia 5, 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ada 9 buah roh ya dalam Galatia 5, 22 sampai 23 ini. Nah, seringkali kita terjebak oleh suatu statement yang keliru ya. Kita menyebutkan buah-buah roh, bukan buah roh, tapi yang betul, yang benar adalah buah roh, karena satu, yaitu Roh Kudus. Nah, adik sekalian, seorang bayi yang baru lahir mengalami satu proses dalam pertumbuhannya. Ya, baik dari makanannya, kehangatannya, kasih sayang, dan pelatihan supaya dia bisa bertumbuh, itu sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan dari seorang bayi yang baru lahir. Bayi akan kemudian dia belajar untuk merangkak sebelum dia berdiri atau dia berlari. Dia belajar untuk berbicara ya, umumnya mengatakan mama, papa, atau mami, papi, dan sebagainya. Dan kemudian dia pun akan bertumbuh terus dan akan bertambah pengetahuannya, bertambah kepribadiannya, berkembang terus ketika ia meresponi setiap situasi dan pengalaman hidupnya. Demikian pula dengan kehidupan remaja Kristus. Remaja bertumbuh dalam anugerah, grow in grace, membutuhkan makanan rohani, membutuhkan latihan fisik, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan, dan juga pengetahuan rohani, supaya seorang remaja itu bisa bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadinya. Adik sekalian, bagaimana kehidupan rohani remaja dapat bertumbuh dan berbuah? Ada dua hal yang ingin saya uraikan pada hari ini, yaitu mari kita melihat seorang sosok ya, Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana sejak kecil
ya, dia sudah belajar firman, menyelidiki Alkitab, dia sudah rajin berdoa dan sebagainya. Dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 40 demikian firman Tuhan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mari pada hari ini kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana sejak kecil bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Mungkin ada yang bertanya pada hari ini, cara-cara apa sajakah yang Allah Bapa kerjakan di dalam Yesus untuk mencapai kedewasaan rohaninya? Pola pertumbuhan Yesus, kita akan melihat ada 4 cara di mana kita dapat memikirkan pertumbuhan pribadi daripada Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu Yesus, ia bertumbuh dalam buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang sudah kita baca tadi, bagaimana ada 9 buah roh yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 34 dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, kata firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 34. Sungguh suatu pemahaman Alkitab yang mencerahkan kita ketika kita mempelajari kualitas pertumbuhan dalam roh dan menelusuri setiap bagiannya melalui kehidupan dan pelayanan Tuhan. Mari dalam 9 buah roh itu, yang pertama kita lihat kasih. Bagaimana kasih Yesus yang memberikan dirinya sebagai korban untuk kita semua. Lalu yang kedua yaitu sukacita. Sukacitanya sebagai gembala agung yang mencari dan menemukan juga membawa dombanya yang hilang kembali ke kandang bapaknya. Ketiga, buah roh yang ketiga yaitu damai sejahteranya dan keteguhannya dan keteduhannya. Keempat, kesabarannya. Kelima, kemurahannya kepada orang-orang berdosa yang sakit, yang hancur hati, yang melarat, dan yang tak berpengharapan. Lalu buah roh yang keenam yaitu kebaikannya dalam kehidupannya. Lalu yang ketujuh, kesetiaannya yang sedemikian mengagumkan, baik kepada Allah dan manusia, bahkan ketika ia ditinggalkan dan ditolak oleh orang lain. Bagaimana kesetiaan Yesus tetap sepanjang hidupnya. Lalu yang kedelapan, buah roh yang kedelapan yaitu kelemah lembutannya. Kita bisa melihat bagaimana kelemah lembutan daripada Tuhan Yesus. Lalu yang kesembilan, buah roh yang kesembilan yaitu penguasaan dirinya. Ketika orang-orang jahat menghina dan memakinya, dia tidak membalas dengan kejahatan. Nah, adik sekalian, itulah pola pertumbuhan Tuhan Yesus semenjak kecil sampai Tuhan Yesus dewasa pada kira-kira umur 33 tahun. Lalu dia kembali kepada Bapa. Nah, lalu hal yang kedua, sebelum masuk ke uraian yang kedua, kita akan melihat bagaimana tanda daripada 9 buah roh itu. Bagaimana tanda sukacita, damai sejahtera, kasih, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh itu ada suatu tandanya. Apa itu tandanya? Yang pertama yaitu dalam 9 buah roh ada tanda kehidupan. Nah, adik sekalian, sebuah pohon itu pasti ada buahnya. Maka kalau pohon itu berbuah, tandanya pohon itu adalah pohon yang hidup. Demikian juga dengan pola hidup orang Kristen, remaja Kristus. Kalau ada kehidupan dari kehidupan rohaninya, maka tandanya itu kehidupan anak-anak Tuhan akan mengeluarkan buah. Lalu yang kedua, tanda yang kedua daripada 9 buah roh itu, buah adalah satu tanda pertumbuhan. Bagaimana benih yang ditanam, proses semakin besar
dan suatu saat benih itu akan berbuah. Itu adalah satu tanda pertumbuhan daripada sebuah pohon yang berbuah. Lalu yang ketiga, tanda ketiga, bagaimana tanda 9 buah roh itu. Buah adalah satu tanda kematangan. Bagaimana pohon menghasilkan buah, bukan hanya hidup bertumbuh, tapi juga buah itu dinyatakan kalau dia sudah matang, dia bisa dipetik dan dia bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Nah, itulah 3 tanda buah dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan remaja Kristus. Lalu hal kedua, bagaimana kita belajar dari pola pertumbuhan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesus, ia bertumbuh melalui satu disiplin hidup. Kemajuan rohani tidak dapat diukur oleh bukti-bukti luar, kehidupan luar. Kita melihat dari luarnya saja. Kita juga harus mempertimbangkan hambatan, rintangan yang harus diatasi di dalam proses tersebut. Dan tekanan yang muncul ketika ia melewati proses itu. Hambatan dalam proses itu, kita melihat bagaimana Yesus mengalami hambatan rintangan yang begitu berat, yang mungkin tidak bisa terbayangkan oleh kita sebagai anak-anaknya. Bagaimana Yesus mengalami dari sisi oposisi, dari kuasa kegelapan, segala kekuatannya. Bagaimana Yesus harus melawan satu legiun setan yang masuk ke dalam satu orang di Gadara untuk melawan Yesus. Lalu ia pun dicobai oleh iblis di padang gurun. Bagaimana begitu beratnya berpuasa 40 hari 40 malam, tapi ia tidak berbuat dosa. Hambatan-hambatan dalam proses pertumbuhan remaja Gebesion itu pasti akan dialami. Karena itu mari kita belajar untuk konsisten, untuk belajar disiplin hidup seperti Tuhan Yesus. Saat kita menghadapi hambatan, rintangan, masalah, ujian, maka disitulah Roh Kudus yang dikatakan dengan providensi Allah akan menolong kita, akan memberikan kekuatan kepada kita, akan memampukan kita untuk dapat melewati setiap ujian dan rintangan. Percayalah adik sekalian, pada pagi hari ini kita boleh belajar pola hidup seperti Yesus, dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan buat kita untuk kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Hal ketiga yang kita belajar dari pola pertumbuhan pribadi Yesus, yaitu Yesus atau ia bertumbuh dalam ketaatan. Bagaimana kita melihat ketaatan Tuhan Yesus terletak pada pusat kehidupan Tuhan Yesus. Ketaatannya sebagai master key atau kunci untuk mengerti seluruh karya Allah dalam kehidupannya. Alasan ia layak menjadi sang juru selamat adalah karena ia taat kepada Allah dan ia menggantikan tempat kita yang seharusnya binasa di sepanjang kehidupannya dan mendekati penghukuman karena dosa untuk umat manusia. Jadi sekalian, kita lanjut hal yang keempat, bagaimana pola pertumbuhan daripada Tuhan Yesus. Kita melihat ia bertumbuh dalam satu pengalaman. Dalam Injil berulang kali mencatat respon Yesus dalam berbagai situasi yang berbeda. Hal-hal itu memberitahukan akan pengalaman yang luas dan begitu banyak. Kesan yang kita dapat adalah semakin bertambah pengalaman Yesus, ia kelihatannya semakin kuat dan kokoh dalam ia menghadapi masalah. Ia begitu banyak menjalankan dan melayani dengan kasih dan penguasaan diri sehingga ia dapat menguatkan murid-muridnya. Jadi sekalian, pengalaman rohani itu sangat penting dalam kehidupan kita remaja Kristus, orang percaya. Pengalaman itu didapat seiring dengan berjalannya waktu yang kita lalui. Ya, mungkin seumuran remaja itu berbeda pengalamannya dengan yang sudah dewasa. Seorang yang dewasa akan berbeda kehidupannya dengan yang sudah masuk dalam dewasa muda.
Demikian pula orang yang dewasa muda itu akan berbeda dengan orang-orang mungkin yang sudah tua atau sudah lanjut umurnya. Nah, adik sekalian, jadi ada tahapan-tahapan dari setiap proses kehidupan kita. Remaja, pemuda, dewasa muda, sampai kita tua dan dipanggil oleh Tuhan. Demikian juga pengalaman itu kita boleh belajar dari pertumbuhan Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupan Yesus yang menjadi contoh dan teladan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Tidak seorang pun, satu orang yang mempunyai pengalaman seperti Tuhan Yesus. Yang dia mati, bangkit dari antara orang mati untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia. Adik sekalian, saya teringat ya beberapa puluh tahun yang lalu ketika pertama kali saya masuk remaja, saya mulai belajar di situ kira-kira tahun 76 ya, ketika saya masih SD, saya udah mulai ke remaja walaupun tidak aktif waktu itu. Lalu adik sekalian, terus saya mulai belajar dan dijamah oleh Roh Kudus untuk saya semakin giat untuk berbakti melayani Tuhan. Lalu pada tahun 88 ya, saya terpilih menjadi ketua remaja pertama. Waktu itu usia saya kurang lebih 21 tahun ya. Nah, lalu sampai tahun 90 sampai 92, dan setelah itu saya masih di remaja dan masuk ke pemuda. Dan waktu berjalan terus, dan seingat saya tahun 2003 ya, saya pun terpilih jadi ketua remaja. Lalu 2008 yang terakhir. Jadi waktu itu usia saya sudah mencapai 35 tahun ya, saya masih berada di komisi remaja. Begitu pengalaman yang saya rasakan, begitu pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Roh Kudus memberikan kepada saya hikmat penyertaan Tuhan sehingga masih punya spirit semangat untuk tetap melayani di komisi remaja. Adik sekalian, usia bukan satu hambatan untuk kita melayani Tuhan. Berapapun usia kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di sekolah minggu, remaja, pemuda, dimanapun kita ditempatkan, kita tetap dengan setia untuk melayani Tuhan. Karena Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk kita terus dapat melayani Tuhan. Jadi sekalian, 4 hal yang kita boleh belajar dari Tuhan Yesus, dari pola pertumbuhan Tuhan Yesus, yaitu yang pertama, ia bertumbuh dalam buah Roh Kudus. Yang kedua, ia bertumbuh melalui disiplin hidup kerohanian yang ketat. Yang ketiga, ia bertumbuh dalam ketaatan. Dan yang keempat, ia bertumbuh melalui pengalaman. Adik sekalian, lalu kita lanjut ya, daripada uraian firman Tuhan ini, sarana apa sebenarnya yang Yesus pakai untuk bertumbuh dan berbuah? Jawabannya itu tidak ada satu sarana, tempat apapun yang secara gamblang, yang terus terang, yang transparan, memberitahukan kepada murid-muridnya tentang sarana yang Allah berikan, yang dapat mereka kembangkan untuk menjadi pengikutnya. Tapi pada hari ini ada 3 hal, 3 jalur yang dapat menolong dan mendatangkan berkat untuk pertumbuhan rohani. Kalau tadi kita sudah melihat 4 pola kehidupan rohani Yesus. Sekarang kita akan melihat 3 jalur atau 3 hal, yaitu yang bisa mendatangkan berkat untuk pertumbuhan kerohanian kita semua. Mari kita belajar kepada pribadi Yesus yang luar biasa. Yang pertama yaitu jalur yang pertama, Yesus menyelidiki Alkitab atau firman Tuhan. Dalam Alkitab kita menyelidiki untuk menemukan makna kehidupan dan pelayanan daripada Tuhan Yesus. Pada faktanya Yesus melakukan hal yang sama melalui pengertiannya akan firman Tuhan, firman Allah. Ia bertumbuh dalam penghargaan akan kehendak Allah bagi kehidupannya. Bahkan pembacaan sebagian kecil Injil sudah dapat menyadarkan kita bahwa Yesus
mengidentifikasikan dirinya dengan gambaran perjanjian lama tentang hamba yang menderita dalam Yesaya 52 ayat 13. Hamba yang menderita dan anak manusia. Ia melihat hidup dan pelayanannya telah dinubuatkan di setiap halaman Alkitab, lembar demi lembar, dan ia hidup untuk menggenapkan nubuat daripada Alkitab. Kita juga, adik sekalian, dapat menemukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita semakin hari semakin mengerti akan kehendak Allah dengan pimpinan Roh Kudus dan pengenalan akan Allah, maka mau tidak mau kita harus belajar untuk menyelidiki Alkitab atau firman Tuhan seperti jalur yang Yesus lakukan. Dalam Alkitab kita akan menemukan satu arah atau prinsip dan contoh yang khusus yang memungkinkan kita untuk bertumbuh di dalam ketaatan kepada Allah dan untuk meningkatkan pengetahuan kita akan Tuhan Yesus. Yesus bertumbuh dalam ketaatan moral melalui pengertian, penerapan, dan ketaatan akan firman Allah. Contohnya ketika ia dicobai di padang gurun, status manusia yang Yesus tegakkan di situ. Dia tidak bergeser dari status kemanusiaannya. Dia tetap taat kepada Allah. Dia tetap menghargai Allah. Dia tahu akan kehendak Allah. Dan Yesus menyatakan kedalaman pengenalannya akan firman Allah dan ketaatan mutlak kepada Allah. Adik sekalian, lalu setelah jalur yang pertama yang kita boleh belajar dari kehidupan pribadi Yesus, menyelidiki firman Allah, menyelidiki Alkitab. Hal kedua, jalur kedua yang Yesus lakukan yaitu Yesus menggalang persekutuan dengan Allah di dalam doa. Adik sekalian, seluruh hidup Yesus merupakan doa. Di sepanjang paparan, kehidupan Yesus menunjukkan suatu periode doa yang begitu teratur, yang begitu disiplin, yang begitu luar biasa. Ada waktu-waktu ia bersyafaat, begitu banyak yang ia doakan. Jadi sekalian, bagaimana persekutuan dalam doa itu akan menolong pertumbuhan Yesus. Yang pertama yaitu doa yang Yesus lakukan, di mana ia menikmati meditasi tentang kebesaran dan kasih Bapanya. Lalu yang berikutnya yang kedua, dalam doa Yesus mendapatkan kekuatan dari Allah Bapanya. Jadi sekalian, pada saat ia menjaga hatinya tetap berpaut pada Allah, kasihnya dan pengabdiannya kepada Bapa semakin mendapatkan kekuatan dan kuasa. Ia bertumbuh melalui latihan dan doa yang teratur. Itulah yang Yesus lakukan. Lalu jalur ketiga yang Yesus lakukan yaitu Yesus mengusahakan persekutuan dengan umat Allah. Hal ini pun Yesus lakukan ketika ia berada di bait Allah. Pada waktu ia berumur 12 tahun, ia terlibat diskusi yang begitu sengit, yang begitu kompleks dengan para ahli-ahli Taurat. Ia berdiskusi dengan para teolog pada waktu itu. Di usia 30 tahun, ia memilih 12 orang murid dan mengutus mereka. Adik sekalian, mari kita belajar untuk kita setia beribadah kepada Tuhan, menjalin persekutuan dengan komisi remaja, dengan komisi pemuda, dengan komisi umum dan sebagainya. Kita harus bersekutu kepada Tuhan. Kita harus datang melangkahkan kaki kita ke rumah Tuhan. Walaupun mungkin sekarang kita masih berada dalam ibadah online atau streaming, tapi ketika sudah dinyatakan normal kembali, kita boleh datang dan rajin beribadah kepada Tuhan. Jadi sekalian, kesimpulan khotbah saya pada hari ini untuk remaja sekalian dan kita semua yang mendengarkan bahwa ada 4 cara pola pertumbuhan pribadi Yesus. Yang pertama, ia bertumbuh dalam buah roh. Ada 9 buah roh, ada 3 tanda roh yang saya sudah paparkan tadi. Yang kedua, ia bertumbuh melalui disiplin hidup rohani yang ketat. Yang ketiga, ia bertumbuh dalam ketaatan. Dan yang keempat, ia bertumbuh melalui pengalaman. Dan setelah 4 pola kehidupan rohani Yesus kita belajar, maka ada 3 jalur yang dilakukan Yesus sehingga mengalami pertumbuhan. Yang pertama, Yesus
menyelidiki Alkitab, pengenalan akan firman Allah. Yang kedua, Yesus menggalang persekutuan dengan Allah di dalam doa dan ada hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Maka hal pertama kita harus lakukan sebagai anak Tuhan kalau kita mau bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Lalu hal ketiga yang jalur yang Yesus lakukan yaitu Yesus mengusahakan persekutuan dengan umat Allah. Ketiga hal ini kita boleh belajar akan pribadi Yesus. Kita lakukan kalau kita mau bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Maka yang saya sudah sebutkan tadi, 4 pola kehidupan Yesus dan 3 jalur yang Yesus lakukan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemampuan, membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Satu keharusan untuk kita beribadah kepada Allah, bersekutu dengan saudara seiman. Ya, situasi yang temporary sekarang ini itu hanya sementara, tapi ketika nanti sudah mulai normal kembali, mari kita rajin beribadah kepada Allah. Mari kita rajin melayani Tuhan. Satu hal yang baik ya, dalam situasi seperti ini, remaja tetap konsisten, disiplin untuk terus melakukan ibadah-ibadah online dan streaming. Ini mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa buat remaja supaya remaja terus dipertumbuhkan dalam rohani kepada Tuhan, bertumbuh dan berbuah-buah dalam Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Remaja, pemuda adalah generasi penerus dan tiang-tiang gereja, generasi Yosua yang akan dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Selamat hari jadi, selamat ulang tahun yang ke-45 Remaja Gabesion. Maju terus ya, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Sebab apa yang kita tabur melalui pelayanan kita, Tuhan akan melihat kesetiaan kita semua. Mari kita belajar pertumbuhan seperti Tuhan Yesus. 4 pola kehidupan Tuhan Yesus, 3 jalur yang Yesus lakukan, kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Amin. Buat renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri Tuhan pada hari ini Tuhan. Puji syukur, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih kalau hamba Tuhan yang sederhana ini Tuhan sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara singkat dan sederhana. Hamba tidak dapat menyampaikan lebih lagi panjang lebar, tapi biar Roh Kudus Tuhan yang melunakkan hati setiap remaja Gabesion, yang melunakkan hati setiap orang yang mendengarkan khotbah ini. Biar Tuhan kami boleh belajar seperti Tuhan Yesus. Kalau kami bertumbuh dan berbuah, maka 4 pola yang hamba sudah sampaikan tadi, dan 3 jalur yang hamba sudah sampaikan tadi, biarlah Roh Kudus yang berikan kepada kami kemampuan dan kekuatan dan pertolongan, sehingga kami Tuhan dapat menerapkan, menjalankan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan remaja Gabesion yang berulang tahun yang ke-45 pada hari ini Tuhan. Berkati Yosef ketua remaja, wakil ketua, seluruh stafnya, seluruh jemaat remaja Tuhan. Berkati mereka semua, buat Tuhan pekerjaan mereka, kuliah mereka, sekolah mereka, masa depan mereka Tuhan, cita-cita hidup mereka. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin langkah kehidupan mereka. Berikan kepada mereka hidup yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, melayani Tuhan dalam kehidupannya. Roh Kudus berikan kekuatan dengan providensi Allah. Sejak hari ini Tuhan sampai Tuhan panggil mereka kembali kepada Tuhan rumah Bapa. Tuhan berkati mereka semua, peliharakan mereka Tuhan. Biar hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan terpancar dari mereka semua. Urapan kuasa-Mu dalam pelayanan mereka. Pimpinan penyertaan Tuhan setiap langkah kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak muda. Ya, sebelumnya untuk hambanya yang telah memberitakan firman Tuhan, Om Deddy Wijaya, terima kasih Om atas pemberitaan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan warta. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA yang sudah tercantum di layar ya teman-teman. Kalian perhatiin terus step by stepnya, jangan sampai salah teman-teman. Dan kalau punya pertanyaan, kalian bisa langsung aja kontak chatnya yang di kontak person yang ada di layar ya teman-teman.
Ya, selanjutnya jangan lupa kalian juga bisa cek sosial media kita di Instagram @rbation, lalu email di rbationkarawang@gmail.com, dan juga YouTube kita di rbation karawang. Bagi kalian yang punya kritik dan saran, boleh langsung di email atau DM ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke acara ulang tahun, kita mau nonton sedikit cuplikan dari Cici Kok kita dulu ya. Halo. Hai semua. Hai semuanya. Halo. Nama panjang Justin Nathanael Lesmana. Nama panggilan Justin. Nama panjang Evelyn Esther Saumur, nama panggilan Evelyn. Nama panjangnya Sherin Aldora Fichanto, nama panggilannya Sherin. Nama saya Christian Arturito, biasa orang manggil Sirito. Dari tahun 2013 kalau nggak salah. Berarti udah hampir 8 tahun. Waktu itu zaman ketuanya Korea. Dari tahun 2013, udah 8 tahun. Waktu ketua remajanya Koniko. Di RBI kira-kira udah 8 tahun. Ketuanya Koniko. 5. Zamannya Rian. Beda banget sih. Soalnya kan kalau dulu itu kepengurusannya kita ketemu langsung, terus kayak kita tukar pikiran bareng secara langsung gitu. Jadi lebih gimana ya? Lebih enak aja gitu kalau tukar pikiran secara langsung. Kalau sekarang kan ya di masa pandemi ini ya kita masih bisa tukar pikiran segala macam, tapi lebih ke situasinya sih yang kurang enak. Beda, karena banyak adik-adik yang baru yang naik kelas dari pra-remaja ke remaja. Beda sih, bedanya kayak dulu sama sekarang. Mungkin dulu karena baru masuk jadi malu-malu gitu, suasananya masih ya begitu, masih malu-malu. Kalau sekarang udah lebih berbaur sama yang lain. Beda sih kelihatan gitu loh. Kalau sekarang kan kita juga ibadah dan apapun semua serba online ya. Jadi kelihatan beda banget. Kalau dulu kan kita bisa istilahnya sama-sama bersekutu satu sama lain, bisa ketemu sama satu sama yang lain. Tapi sekarang mau ketemu aja susah gitu, semuanya serba online sih kayak gitu. Yang paling berkesan selama di RBI ulang tahun sih, karena bisa ngerayain bareng-bareng sama anak remaja, terus sama para staffnya juga gitu. Dan kita bisa kayak kenal satu sama lain juga lah. Semuanya berkesan, tapi yang paling berkesan doa semalam ceria, karena di sana bisa kenal satu sama lain, lebih akrab lagi. Event yang paling berkesan Natal, karena kalau Natal itu kayak ada dekor-dekornya apa-apa, kita bisa lebih sama-sama bareng, bisa lebih akrab lagi sama lain. Menurut saya sih Natal. Alasannya karena kalau Natal itu vibes-nya beda aja gitu. Kayak semua orang, termasuk panitia sih ya, kayak mempersiapkan acara, mempersiapkan macam-macam hal lah. Pokoknya di Natal itu menurut saya vibes bahagianya tuh dapet banget gitu. Penting. Ya, Penting. Menurut saya sih penting. Karena kita bisa lihat dari bukan sifat sih, kayak dari mereka yang terpuruk sampai ke yang sekarang ini, kita bisa lihat gimana mereka berubah, gimana mereka mempelajari satu pengalaman hidup mereka yang gimana ya, dari masa lalu mereka belajar lah apa yang harus dibuang, apa yang harus dipertahankan. Jadi perubahan dalam seseorang itu penting. kalau perubahannya menjadi lebih baik, ya tentu penting dan tentu itu baik. Kecuali perubahan yang semakin buruk, itu nggak penting. Karena setiap hidup kita itu harus selalu berubah, harus selalu lebih meningkat, nggak boleh menurun. Kalau masalah perubahan kan ada dua. Yang pertama itu berarti perubahan menuju ke arah yang baik. Yang kedua perubahan menuju ke arah yang jahat. Nah menurut saya di sini yang harus ada perubahan itu perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi yang jahatnya itu dihilangin gitu. Karena menurut saya kalau orang mau sukses gitu kan harusnya ada perubahan gitu, yang dulunya males mungkin. Nah berarti kan kalau mau menuju sukses itu dia harus perubahannya harus lebih giat lagi, harus lebih rajin lagi. Merasakan. Contohnya kayak di sini kan ada organisasinya juga, kepengurusan
staff gitu. Di sini saya belajar tentang menghargai seseorang lah, terutama pendapat seseorang. Jadi dulu mungkin saya suka gimana ya, nyela omongan orang atau nggak menghargai suatu pendapat orang dan mungkin bisa saya debatin gitu. Tapi sekarang kayak saya harus mikir lagi, pendapat orang tuh ada benernya, ada enggaknya, dan baru kita ngasih pendapat kita gitu sih Pak. Banyak ya, karena setiap tahun pasti umur bertambah dan masalah yang dulunya kita ngerasanya berat banget, ternyata pas udah umurnya lebih tua lagi berasa oh ternyata itu nggak seberapa gitu. Perubahan yang paling menonjol menurut saya ya dalam kata minta maaf ke dulu, mungkin minta maaf ketika saya salah, tapi sekarang minta maaf walaupun mungkin dirasa kita nggak salah, cuman di diri kita atau di hati kita tuh kayak ada ngerasa ngeganjel, kayak ngelakuin kesalahan, entah itu ucapan yang disengaja atau nggak disengaja yang menurut saya atau menurut kita tuh melukai hati seseorang gitu. Ada. Yang pasti lebih mengenal Tuhan, lebih banyak pelajaran di RBI ini. Menurut saya pribadi, perubahannya itu dalam iman sih. Karena kalau dulu kan dari sekolah minggu ke remaja masih kayak percaya Tuhan setengah-setengah, hanya sekedar tahu Tuhan aja tapi gak lebih mengenal lebih dalam. Tapi kalau masuk remaja ini saya dibimbing, saya dibina buat lebih kenal Tuhan lebih dalam, buat istilahnya iman saya tuh semakin bertambah gitu di remaja ini. Bisa lebih maju, bisa lebih berinovasi dalam semua aspek pelayanan gitu aja. Semoga bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mewadahi anak-anak remaja di Karawang untuk bertumbuh di dalam Tuhan satu dengan yang lainnya, dan selalu kompak dan terus pelayanan, jangan pernah menyerah, terus semangat. Semoga RBI makin bisa membawa jiwa-jiwa lagi, bisa dapat mendidik, mengajari anak-anak yang lebih kecil lagi dari kita. Satu, tetap jadi berkat buat semua orang gitu dimanapun kalian berada, baik di sekolah kalian, baik di tempat kuliah kalian maupun nanti kalian bekerja, itu harus tetap jadi berkat. Terus semakin bertambah-tambah dalam pelayanannya, terus tetap rendah hati meskipun kalian punya talenta yang banyak, tetap kalian harus rendah hati gitu sih. Udah. Dadah. Oke guys, sekarang balik lagi nih sama kita. Di tengah-tengah kita ada siapa nih? Ada siapa ya? Boleh perkenalan diri dulu nggak, Ci? Ya, shalom teman-teman. Halo. Ya, pada periode kali ini saya sharing, pada periode kali ini saya menjabat sebagai wakil ketua. Oke guys, jadi ini adalah wakil ketua remaja kita ya guys. Dihafalin guys mukanya walaupun pakai masker. Kali aja ketemu di jalan ya kan. Sebelum kita lanjut ke acara tiup lilin dan potong kue, kita mau nyanyi apa, Za? Kita mau nyanyi selamat ulang tahun dulu dong. Iya, Ulang kita tahun mau remaja. nyanyi lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi teman-teman. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oke, sekarang Sekarang kita mau
tiup lilin, tapi karena pandemi kita kipasin aja teman-teman lilinnya. Yeay. Oke, karena udah kipasin lilin, kita nggak afdol ya kalau nggak potong kue. Boleh dipotong kuenya. Kebalik. Oh benar. Iya. Boleh dihitung 3, 2, 1. hore. Oke, dilanjut dong Za. Nah, selanjutnya kan acara ulang tahun nih. Nggak afdol dong kalau kita nggak nanya pesan-pesan, ya nggak? Bener banget. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Cici Sherin, apakah pesan-pesan dari Cici Sherin untuk remaja supaya kedepannya seperti apa? Iya, semoga remaja terus bisa berkembang, terus bisa lebih banyak menjangkau jiwa, terus bisa mendidik adik-adiknya yang lebih di bawah kita. Amin, semoga terwujud ya di remaja untuk kedepannya. Amin. Nah, selanjutnya dengan hormat kami undang pada Tante Lina Hosea untuk bergabung bersama kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sekaligus menutup ibadah ini dalam doa. Ya, selamat ulang tahun buat semua remaja Bethel Indonesia Sion. Saya ucapkan ya sedikit sejarah daripada remaja. Remaja sendiri dibentuk oleh kita panggilnya waktu itu Om Yuyung Nehemia atau sekarang sudah usianya juga sudah cukup lanjut ya. Dr. Randes, Pendeta Dr. Randes Yuyung Nehemia. Nah pada waktu itu remaja dibentuk pada tanggal 15 Februari 1976. Jadi usianya cukup lah ya. Udah berapa nih? 45 tahun. Waduh lumayan ya. Kalau 45 tahun itu dibilang tua sekali belum ya. Dan muda juga udah enggak muda. Tetapi masih produktif ya kalau masih bekerja karena usia pensiun kita tahu kan 55 tahun. Jadi masih ada 10 tahun untuk bisa bekerja. Nah, pada waktu itu hanya sekitar kurang lebih 20 orang ya yang dilantik diresmikan menjadi remaja. Waktu itu belum pakai nama Sion tetapi RBI Karawang itu ya. Nah sekarang kita sudah berganti menjadi RBI Sion Karawang ya. Nah saya ucapkan selamat ulang tahun RBI Sion Karawang yang ke-45 tahun ya. Semoga kalian tetap semangat ya ibadah meskipun secara online. Saya berterima kasih kepada Ketua Remaja Yosep ya yang sudah berjerilah selama ini membuat ibadah tetap berjalan meskipun secara online ya. Dan juga kepada semua ya staf remaja RBI Sion selamat ulang tahun. Kalian tetap giat beribadah, tetap setia melayani Tuhan ya. Dengan usia mudamu kalian boleh pergunakan untuk terus melayani Tuhan ya. Jangan lelah di dalam melayani Tuhan karena saya percaya segala jerih lelah kalian ya yang kalian lakukan untuk Tuhan ya Tuhan pasti akan membalas apa yang kamu lakukan. Asalkan satu hal yang kalian lakukan semua itu dengan hati yang mengasihi Tuhan ya, dengan tulus ya, dengan tidak meninggikan diri ya, sehingga Tuhan benar-benar memakai hidupmu menjadi saluran berkat ya buat teman-teman yang lain ya. Ajak lebih banyak lagi untuk teman-teman kalian yang boleh melayani Tuhan ya. Itu saja mungkin ucapan ulang tahun dari saya ya. Tetap di dalam Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu, menjaga kekudusanmu untuk tetap boleh melayani Tuhan dan menjadi berkat. Kita akan tutup ya ibadah spesial hari ini, ibadah ulang tahun RBI Sion yang ke
ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan hari ini Tuhan. Karena pada tanggal 15 Februari 2021 kemarin, genap kami berusia 45 tahun. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari tahun ke tahun. Ketua boleh berganti Tuhan, tetapi kami percaya semua itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan setiap ketua yang boleh melayani, tetapi itu semua sungguh-sungguh kami rasakan karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan yang membimbing remaja Bethel Indonesia Sion ini sehingga boleh berusia 45 tahun dan masih tetap di dalam Tuhan. Kami semua boleh melayani Tuhan, kami semua boleh bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang benar-benar memimpin perjalanan langkah-langkah daripada RBI Sion ini sampai genap hari ini berusia 45 tahun. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kami tidak dapat membalas apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami, tetapi kami hanya mau untuk tetap taat kepada Tuhan. Kami tetap mau ikut panggilan Tuhan sebagai para pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, Tuhan teguhkan iman mereka, Tuhan kuatkan mereka, supaya iman mereka semakin bertumbuh, bertambah-tambah di dalam Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mengasihi sesama mereka juga, di dalam melayani Tuhan. Mereka boleh dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah spesial ini, ulang tahun RBI Sion. Biarlah segala hormat, puji, syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan memelihara kami semua dengan kesehatan ya Tuhan. Terus lindungi kami ya Bapa, supaya kami terus dapat melayani Tuhan. Memberkati orang tua daripada remaja-remajamu ya Bapa, supaya orang tua mereka dapat menyekolahkan mereka. Mungkin mereka masih ada yang masih SMP, SMA, bahkan kuliah. Dengan berkat yang daripada Tuhan, biarlah anak-anak ini dapat bertumbuh Tuhan di dalam pendidikan mereka yang semakin pandai dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan selalu menyertai kami semua Tuhan hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah ulang tahun remaja pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tante Lina atas ucapan selamat ulang tahunnya dan doa penutupnya. Ibadah kita sampai di sini teman-teman hari ini. Sampai jumpa di ibadah kita yang selanjutnya teman-teman. Happy Sunday.